Salam. Ibadah Minggu Bulan Keluarga 12 Oktober 2025 dengan tema merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel SSI. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berhimpun bukan sekedar sebagai jemaat, tetapi sebagai keluarga Allah yang dipanggil untuk merawat kasih dan memelihara kesetiaan di tengah dunia yang sering melupakan makna cinta sejati. Tuhan mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat kasih tumbuh dan kesetiaan diuji serta dimurnikan. Mari kita membuka hati bagi Tuhan yang setia. Ia hadir di tengah kita. Ia rindu untuk kasih dalam setiap rumah tangga dengan syukur dan kerendahan hati. Oleh karena itu mari kita semua berdiri dan menyanyikan pujian lonceng gereja. Jangan kau terlena membisu. Yesus cintakan pribadimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Dengan lonceng gereja sayup-sayup di sana, bertandanya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di peluknya. Betapa besar kasih Tuhan, mencari dombanya yang hilang. Sampai kapanpun dicarinya, hingga domba pulang ke kandang. Dengan lonceng gereja sayup-sayup di sana, berkadang punya engkau tinggalkan semuanya. Datanglah engkau bersujud mohon pengampunannya, sampai saat kau berada di pelukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semua kita silakan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, yang menjadi nas yang menuntun kita dalam ibadah ini. Amsal 3 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka kau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita bersama-sama pujikan kita bakti 40 baiknya yang ketiga. Mari datang padanya.
kita ada di dalam pengakuan dosa. Di hadapan Allah yang setia, kita bersama-sama mengakui bahwa seringkali kita gagal merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga kita masing-masing. Kita menjadi pribadi yang mudah marah, sulit mengampuni, dan sering melupakan kasih Tuhan yang seharusnya menjadi dasar hidup bersama. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan pagi hari ini, menyembah-Mu, memuliakan Tuhan dalam setiap pujian dan doa kami. Bahkan saat ini kami meneduhkan hati kami, menundukkan kepala kami, mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Memohon kiranya Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Kami akui Bapa bahwa seberapa besar perjuangan kami untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Ada saat di mana keterbatasan dan kelemahan kami menjadi bagian yang membuat kami gagal merawat kasih dan kesetiaan dalam diri kami terhadap sesama anak, terlebih juga terhadap Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, memohon Tuhan ampuni kami. Jangan biarkan dosa terus ada di sekitar kami, tetapi melalui setiap doa-doa kami menemukan jalan yang sebenarnya. Kami meninggalkan ego dan gengsi kami. Kami larut di dalam kasih sayang Tuhan yang perlu untuk kami bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Baru hidup kami Bapa, biarlah pengampunan-Mu berlaku bagi setiap kami yang saat ini sedang berbicara dengan Tuhan dalam doa pribadi kami masing-masing. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama pujikan berkat hidup jemaat 37 bait yang pertama. Bila ku renung dosaku Padamu Tuhan yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu di bawah sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Mu, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Kristus, dengarkanlah berita anugerah Allah. Allah yang Maha Kasih telah terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihinya. Seperti tertulis, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya mempersilakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saling bersalaman satu dengan yang lain sambil mengucapkan salam kasih. Dari segala gaya
dipersilakan.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kiranya pujian yang dinyanyikan oleh keluarga Kolasik 1 akan memberkati kita. Dan kita akan lanjutkan puji-pujian itu dengan bermazmur secara berbalasan sesuai dengan Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sejemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berkata atas rumah tangga nyanyian sejarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion dan melihat anak-anak dari anak-anaknya. Pujian kita juga akan dilanjutkan oleh vokal grup keluarga Marga Tailau 1.
Terima kasih Bapak Guru keluarga Bailok 1. Bapak Mama, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang pengatua akan kita dalam doa dan berdoa kita. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar tentang firman. Bapa, tuntun hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam firman hari ini. Dan bantulah kami untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa pendeta yang akan membawakan perenungan bagi kami, Bapa jamah hati, bibir dan mulutnya, agar hikmat-Mu menyertai setiap apa yang disampaikan hamba-Mu saat ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali kepada grup sholat ide akan mempersembahkan pujian. Dipersilakan.
Maka engkau akan mendapat
serta manusia. Percaya padanya dalam segala hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih Bapak Guru Sulawesi yang menegaskan kembali bacaan kita pagi hari ini. Shalom Bapak Mama. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita merayakan bulan keluarga di minggu yang kedua di bawah tema merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Dan bacaan kita hari ini ada di kitab Amsal, yang kalau mau dilihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Amsal ini bercerita banyak tentang bagaimana hikmat sebagai orang percaya, dan juga bagaimana hidup itu dia berjalan berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi khusus untuk pasal 3 ini Bapak Mama, kita akan membaca bagian Alkitab yang mencatat kurang lebih banyak terkait dengan bagaimana menjalani kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Jadi bagaimana seorang yang beriman kepada Allah, kemudian dia menjalani hidupnya di bawah kasih karunia Tuhan dengan menjadikan hidupnya berpusat terikat pada Sang Tuhan yang memberkatinya. Karena itu dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 saya memberikan garis besar, secara besar garis yang bisa dipahami dalam bagian bacaan firman ini. Yang pertama, Bapak Mama saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Salomo, dia bilang begini: jadilah pribadi yang memelihara ajaran dan perintah Tuhan. Dan ajaran dan perintah itu dia harus nampak di dalam bagaimana kita membangun kasih dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Kemudian yang berikut Bapak Mama, dalam ayat 5 sampai dengan dan ayat yang ke-7, Salomo memberikan petuah nasihatnya. Jadi kalau kita baca kitab Amsal, maka kita juga harus berpikir bahwa ini adalah kitab hikmat, kitab puisi yang dirangkai menyampaikan pesan khusus, tetapi juga dia memuat tentang wejangan-wejangan terkait dengan keluarga. Karena itu ayat 1 kita bicara bahwa hai anakku. Tadi Pokok Sulawesi dia juga menyanyikan pujiannya mulai dengan hai anakku, menyapa sebagai anak daripada Salomo dalam bait puisi ini. Dan pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 Bapak Mama, di sana dicatat bahwa kalau kita menjadi orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang harus kita korbankan. Yang harus kita korbankan adalah ego kita, cara berpikir kita, dan juga apa yang memuaskan hasrat saya itu harus ditinggalkan. Bahasa Alkitab bilang jangan bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Jangan kemudian memilih jalan yang bagi kita itu baik, penting, tetapi kemudian ketika disandingkan dengan rencana Tuhan itu tidak berjalan semestinya. Hal yang ketiga Bapak Mama dalam bagian bacaan firman ini, khususnya pasal 3 ayat 1 sampai 10, ayat 9 dan ayat 10 dicatat di sana bahwa mari kita memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kita di hadapannya. Apa yang kita miliki, apa yang talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, biarlah kita membawa itu sebagai sebuah persembahan di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan selagi masih ada kesempatan.
Selagi Tuhan masih memberikan kita waktu untuk menikmati kehidupan yang kita nikmati hingga detik ini. Nah, Bapak Mama, itu kira-kira garis besarnya. Kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 10, sebenarnya akan jauh lebih baik sampai ayat 12, tapi karena majelis sinode menentukan dari ayat 1 sampai 10, maka saya koma di sana tentang 3 hal yang bisa kita pelajari di sana. Karena itu Bapak Mama, ada sesuatu yang menarik, bahwa ketika kita melihat 3 bagian ini, ada ajaran tentang kasih dan kemudian kesetiaan, ada juga tentang bagaimana jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, lalu bagaimana kita harus memuliakan Tuhan. Dia punya pertanyaannya adalah Bapak Mama, seringkali kita menjadi orang-orang yang tersandung dengan apa yang niat baik pesan Tuhan, pemberitaan firman itu adalah ketika kita menjalani hidup dalam berbagai keterbatasan yang ada. Karena itu Bapak Mama, ada keterbatasan yang kemudian membuat kita lemah. Karena itu kadang-kadang orang biasa bilang bahwa saya ini sebenarnya kepingin untuk ikut ibadah, hanya ini daging terlalu lemah. Sebenarnya kami ini mau rajin ibadah kaum Bapak, hanya kayak pas hari Kamis begitu di jam 7 itu roh jahat naik kena di mata, di lambung, dan di berbagai tempat, sehingga kami pemalas, langsung tiba-tiba pemalas. Apalagi kemudian sudah berpikir jahat tentang yang pimpin. Kayaknya yang pimpin kurang beres, sudah dibetes oleh Ustaz Gigi. Jadi kadang-kadang kita terpilihan, kita menilai di orang, sedangkan kita tidak mau pulang firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada keterbatasan yang muncul di sana, ada kelemahan yang kemudian menjadi penghalang dalam bagaimana kita memahami, bagaimana kita dikuatkan oleh Tuhan juga untuk melakukan segala perintah dan ajakan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, ayat dalam bagian bacaan firman kita, di situ dikatakan bahwa kalungkanlah kasih setia pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Ini menarik Bapak Mama. Kadang-kadang kita bilang bahwa kasih saja cukup. Tidak cukup. Karena kasih dan setia, dia harus berjalan bersama-sama. Kira-kira Bapak Mama, kalau Bapak Ibu punya suami atau istri, dia tiap hari bawa bunga, romantis sekali, dia cinta sekali dengan Bapak. Dia bilang di semua status Facebook dan status story WA, bilang beta sangat sayang beta punya istri. Tapi tiap hari tidak pernah ada di rumah. Waktu perlu Bapak tua bilang, "Mak, tunggu dong, beta masih mencatat dengan kawan. Mak, tunggu dong, masih ada minum kopi." Datang tiap malam masuk di dalam rumah, semua sudah tidur. Besok pagi baru buka mata, Bapak lari jalan keluar pikir jalan. Apakah ini yang dinamakan dengan kasih? Memang mungkin dia mencintai, dia mengasihi, tetapi kemudian kesetiaan dalam hadirnya itu tidak memperlengkapi kasih itu. Kadang-kadang orang biasa bilang, pada akhirnya cinta itu akan dikalahkan oleh orang yang setiap kali hadir di sisi kita. Jadi bapak-bapak, mama-mama, jangan pikir waktu janji di depan mimbar itu bilang, aku mengambil engkau sebagai istriku yang sah, setia dalam suka dan duka dan sebagainya. Bapak Daniel baru menikah baru-baru ini, yang paling terakhir dari semua ya. Pasti masih ingat itu janji nikah di depan mimbar. Setia dalam suka dan duka, tetapi kita hanya mengasihi saja, tidak pernah hadir. Kasih tidak bisa berjalan tanpa kesetiaan. Justru dalam kelemahan, dalam keterbatasan itu, Tuhan bilang engkau terbatas, engkau lemah. Karena itu aku memberikan kasih kepadamu. Tetapi juga harus dibarengi dengan kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan juga dari Tuhan untuk mendampingi kita dalam berbagai situasi yang ada. Bapak Mama, kita tidak hanya bisa bilang menjadi orang yang setia tanpa mengasihi. Ketika kita mengasihi, pasti dia harus berjalan seimbang dengan bagaimana kita juga setia di dalam setiap hal yang Tuhan perkenankan kita lakukan. Bapak Mama, yang kedua dari bagian bacaan firman ini, saya mencatat bahwa lalu kemudian apa untungnya meletakkan kasih dan setia itu sebagai bagian dari hidup kita. Mari kita bersama-sama, mari anak-anak dan pemuda remaja yang ada, tolong baca ayat 2. Bapak dan Mama akan baca ayat yang keempat, kita semua akan baca ayat yang ke-10.
Anak-anak pemuda akan baca ayat 2, lalu kemudian Bapak dan Mama akan baca ayat 4, kita sama-sama di ayat yang ke-10, supaya kita tidak membahas ayat per ayat, tapi kita membahas dalam tema yang sama. Sudah? Pasal 3 ayat yang kedua dimulai dari teman-teman pemuda, remaja, dan anak-anak yang hadir. 1, 2, 3. Ayat 4, mari Bapak Mama, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah setelah ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai di matamu, dan bejana kamu akan meluap dengan air buah. Ini janji dari Tuhan. Ketika kita mau hidup di bawah ajaran dan perintah Tuhan, di bawah kehendak Tuhan, tidak berjalan dengan pengertian diri kita sendiri. Tadi malam saya iseng-iseng cek GPT, lalu kemudian saya mencari kota paling negara dengan usia penduduknya paling panjang. Bapak Mama tebak Indonesia apakah ada di dalam? Soalnya ada, ini kayaknya putus asa semua bahwa ini kami akan mati muda ya. Tidak seperti itu ya Bapak Mama. Kita ada di urutan termasuk 3 besar, termasuk 5 besar juga. Jadi kita angka harapan hidup itu agak sedikit lebih rendah daripada Singapura, Hong Kong, Jepang. Tetapi paling di atas nomor 1 angka harapan hidup paling panjang itu adalah negara Monaco dengan 86 sampai dengan 90 tahun. Iseng lagi saya cari negara paling bahagia di dunia. Kira-kira Indonesia ada di dalam sana? Soalnya ada. Urutan pertama adalah Finlandia, kemudian urutan kedua adalah Denmark. Indonesia di kerusuhan saya dia bahagia di sana ya. Melihat orang lain tersakiti ya dia bahagia. Bully di status story WA itu dia bahagia. Bapak Mama saudara-saudara sekalian, ketika banyak orang berjuang untuk memperoleh sesuatu yang mungkin bisa dikejar, kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa umur panjang. Alkitab menuliskan di sana. Mari pegang janji Tuhan, hidup dalam kasih dan setia, maka umurmu akan panjang. Saya coba-coba menafsirkan bagian ini. Bagaimana kasih dan setia bisa membuat orang panjang umur? Ternyata betul. Coba Bapak Mama tiap hari hidup dalam amarah. Sudah lama lagi darah tinggi, kemudian disusul kolesterol, insomnia, habis itu terakhir sudah panggil penatua suku doa serahkan, itu bisa-bisa. Karena apa? Hati kita tidak dipenuhi dengan damai, hati kita tidak dipenuhi dengan kasih. Tiap kali lihat orang pemuka dan berak agak sedikit tebal, langsung ketemu dalam hati, kayaknya mantu sindir beta yang karena pakai bedak. Padahal tidak seperti itu loh. Kadang-kadang kita pandangan terlalu negatif dengan orang lain, kita bersandar pada pengertian sendiri, melupakan bahwa sebenarnya ada kasih yang Tuhan beri, di mana kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Mama mau panjang umur kok Bapak Ibu? Mau bosan? Mau panjang umur, tapi kalau sehati terus dan umur 30 sampai 70 tahun ya. Panjang umur, sehat, kuat, seperti itu ya kita pun harapkan. Karena itu maka jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan kemarahan, iri, dengki, jangan dipenuhi dengan ketidakpengampunan dan lain sebagainya. Hidup penuh dengan cinta kasih. Lihat orang biar dia muka asam juga anggap dia masih makan mangga yang bolong sedang masak atau diperang. Nikmati saja hidup karena Tuhan ada untuk memberikan kasih. Lalu berikut Bapak Mama bagian dari proses ini, kita lihat bahwa ini proses tidak gampang. Bos pendeta khotbah omong enak, tapi ini tidak gampang. Karena itu ayat 5 kasih kiat, kasih kita supaya capaian-capaian ini terjadi. Maka ayat 5 bilang, percayalah pada Tuhan dengan segenap hati. Jangan khawatir tentang apa yang akan engkau minum, apa yang engkau makan, karena burung pun Tuhan pelihara tanpa menabur. Bunga bakung Tuhan, ini lulusan sekolah minggu semua ini. Tuhan dandani. Nah, ini pasti orang timur susah omong karena ini omong harus dandani, ya. Nah, kita ya dandani. Tuhan dandani. Dan apa yang kita pikirkan, kadang-kadang pikiran itu merusak hati kita. Padahal Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Tapi ketong lebih tertarik untuk menikmati semua obat-obatan tanpa berpikir kira-kira beta sakit ini. Jangan sampai karena beta terlalu banyak pikiran. Jadi Bapak Mama kita belajar di sana, percaya sepenuh dengan hati kita, dengan jiwa kita kepada Tuhan, supaya kita mampu mencapai apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan ajarkan. Dan yang kedua Bapak Mama, mari kita beri hati yang mau mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan harus dipermuliakan. Kami punya terbatas, kami lemah, Tuhan harus dipermuliakan dalam segala hal yang kita lakukan. Itu mengapa anak-anak sekolah minggu menyanyikan Tuhan semakin besar, aku yang harus semakin kecil. Karena itu Bapak Mama saya menuliskan ada 3. Saya tulis memang semua 3 di sana supaya Bapak Mama bisa lihat. Yang pertama kita mau bawa pulang adalah tetaplah menjadi pribadi yang membawa kasih setia dalam hidup keluarga. Perbaiki komunikasi kita, perbaiki cara memperlakukan suami, istri, dan anak-anak kita. Tanggal 31 nanti Bapak Mama kami ngomong kecil, kita mau berekreasi dan beribadah bersama-sama. Kali lalu di mana? Tahun lalu Bapak Mama? Majelis ini jawab seperti cerdas cermat. Tiang bendera. Dan kita melihat, saya senang sekali pulang itu saya terbayang-bayang bahwa ketika masing-masing ibu kasih keluar di nasi. Ada nasi kuning, ada nasi kacang, ada nasi bumbu, ada nasi yang tardensan, tadi udah bilang nasi apa? Bukan. Nasi uduk, nasi uduk, ada juga yang bawa nasi angus. Ya mungkin karena bubur. Bapak saya mencoba untuk memikirkan. Bayangkan dalam 1 tahun istri selalu bilang di suami bilang, Bapak kok ajak ketong pergi keluar bermain sedikit dong. Lalu suami bilang, wih, lu masukin hari bernikah dan beta punya hari mau juga ada di suami yang sering ngomong begitu. Kalau duduk samping atau cium waktu di pipi. Kadang-kadang Bapak Mama ada di tapi istri saya katakan bilang Bapak, ajak beta jalan-jalan. Bilang aja, kalau tiap hari bola-balik waktu tua itu jalan-jalan di sekolah. Tapi sampai itu rasanya ketika jalan dengan suami dan anak-anak itu jauh lebih baik. Karena itu tanggal 31 nanti saya bilang, ini kali kita ada jalan jauh. Kita pergi di Telindali. Saya berharap bahwa tolong suami-suami yang tidak pernah ajak istri dan anak-anak jalan-jalan sadar diri baik-baik. Ini waktu yang tepat untuk bawa keluarga kita berekreasi bersama-sama. Jadi tolong doakan supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik. Yang masih jomblo juga jangan khawatir. Percaya saja pada Tuhan dengan segenap hati. Siapa tahu ajak satu nona mau bawa, tapi pas doa seperti nggak ditanya Tuhan. Kalau ini berjodoh, dekatkanlah. Tapi kalau bukan dekat menjodoh, jauhkan dari semua nyong-nyong yang ada. Tidak, itu doa yang tidak benar. Jadi kita bersama-sama Bapak Mama bahwa berusaha berjuang untuk membawa kasih dan kesetiaan itu di dalam kasih sayang Tuhan. Kemudian kita juga memahami tentang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya melihat Bapak Mama kalau Indonesia tidak masuk dalam deretan bangsa yang memiliki harapan hidup yang panjang, maka kita punya harapan hidup ini pendek. Karena itu selagi masih kuat, bayangkan oma-oma saja lansia baru-baru itu mereka beribadah di Telindale. Itu jadi patokan bahwa tidak ada satupun bapak-bapak, ibu-ibu yang bilang kami tidak bisa jalan sampai Telindale. Karena ada video bahwa oma-oma pun bisa melangkahkan kaki sampai Telindale. Karena ada apa di sana? Ada Tuhan yang mereka ingin jumpai di sana. Ada pemandangan yang memberi arti bahwa kita punya hidup seperti matahari yang sebentar lagi terbenam. Pertanyaannya, kita mau bawa apa? Kita mau buat apa bagi kita punya keluarga dan gereja? Dan hal yang ketiga Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, terakhir karena kita punya persembahan pujian ada 6. Terakhir, mari kita bersama-sama mengakui bahwa segala sesuatu ini Tuhan punya. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita, memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita beri, kita katakan, kita lakukan, biarlah itu menjadi sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Ayat 10 tadi bilang, maka kita semua akan diperlengkapi oleh Tuhan.
dalam hal kebenaran, dalam hal segala kebutuhan. Asal ingat, utamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saat itu bagi kita sekalian, sekaligus kita mempersiapkan diri menyanyikan Tuhan telah berfirman. Tuhan telah berfirman dan kami mendengar. Tuntun kami ya Roh Kudus, pahami firman Allah, agar kami berangkat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup kaum bapa yang selalu setia pada keluarga. Bernyanyi memuji-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas setiap-Mu, oh Tuhan. Buka jalan kehidupan-Mu yang dulu tersesat dalam kegelapan. Ada terang dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena kuat kebolehanku selama ini, hanya karena Engkau Tuhan yang selalu setia, menjaga membimbingku ke jalan yang benar.
selalu setia menjaga membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena kuat, bukan kebolehanku selama ini, hanya karena Tuhan yang selalu setia menjaga membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan menyerahkan pengakuan iman kita sebagai kita hidup. Bersama-sama dengan semua orang percaya segala tempat dan waktu, marilah kita menyerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah putih, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan pertolongan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Keluarga Marga Tiar.
Terima kasih keluarga Siak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan kita pada bagian ini. Jemaat Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan didasari dari Galatia 6 ayat yang kedua yang berbunyi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang kerjaan surga, kami mengucap syukur Bapa buat hari yang indah, di mana hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul di gereja ini untuk sama-sama beribadah dalam ibadah minggu hari ini. Karena itu Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami, kiranya Bapa memberkati setiap persembahan syukur yang kami bawa dalam bentuk apapun persembahan yang kami bawa memberikan hari ini. Bapa memberkati semuanya agar supaya berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ini doa kami Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan
Kita Bakti 81 bait yang pertama hingga bait yang ketiga, Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segenap pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tentang Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan, kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Di sepanjang hidupku, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Akhir terus dan kasih dan setia-Mu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Majelis jemaat akan mempersembahkan pujian sambil kolektor telah dijalankan.
Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mengantar kita ada dalam doa syafaat Pak Henry. Pun akan kami persembahkan pujian doa. O ai lima makwa nai basafai ai higelo amatu waka la no ai nuni mara ai basangya tungga dalakeku Oboso ay makatulong na Yesus dalandon. O ay di mang Yesus ay napanelengkas tunggakada doidoso soda ia punta soda ia punta leo Yesus ya toba ita nule basa dala nailele dohatu Itahambuti sati lalao malalao lamat wak naden ai kuatio naden dia mana seri hiran heran tebe Irano nade mana singgi musuh O Yesus nade O aini mang Yesus aina fadeleta tunggakada doidoso soda ia punta leo Yesus dia toba ita nule basa dala nailele dohatu ita hambuti sati lalao malalao lamat wak naden ai kuatio naden dia mana seri iran heran tebe irano nade mana singgi musuh O Yesus nade Terima kasih ya Pak Henry Tona yang memasuki usia bahagia tapi tetap setia. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih dan setia Tuhan. Engkau anugerahkan dalam setiap hati kami hari ini
Dan itu semua memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, melakukan serangkaian aktivitas pekerjaan pelayanan kami, tetapi kami tidak melupakan Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Di hari penantian ini, ketika kami menyanyikan setiap pujian kami, ketika kami memberi waktu kami untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, dan ketika kami menyatu di dalam setiap kata-kata dan doa kami. Terima kasih Tuhan, karena pimpinan anugerah kesehatan Tuhan bawa kami melampaui hari-hari yang telah ada di belakang kami dan mempersiapkan diri untuk memasuki minggu yang baru. Dengan suka dan duka, dengan setiap berkat dan keterbatasan kami melangkahkan kaki dengan hati yang terarah kepada Tuhan, seraya percaya dengan hati, dengan segenap hati kami, bahwa Tuhan akan berjalan di depan kami dan memberkati setiap kami untuk terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami, sehingga hari ini 206 anggota jemaat boleh datang beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh bersama-sama bersyukur untuk kebersamaan kami. Kami boleh diberkati dengan setiap persembahan pujian, vokal grup Solafide, kaum Bapa, vokal grup keluarga Marga Kiat, Kolasi 1, Balau 1, dan juga setiap vokal grup majelis jemaat maupun juga solo dari Bapak Enrikona, dan juga setiap pujian-pujian yang kami nyanyikan sepanjang liturgi ini berjalan. Biarlah Bapa Engkau sempurnakan setiap pelayanan kami, bahkan setiap kami yang mengambil bagian dalam liturgi. Tuhan memberkati kami semua. Demikian juga song leader maupun juga organis yang telah mempersiapkan diri, walaupun bergumul dengan hal teknis, tetapi Tuhan memperhitungkan niat hatinya yang telah berlatih dan mempersiapkan setiap puji-pujian untuk mengiringi setiap pujian dalam liturgi ini. Demikian juga dengan kedua orang koster maupun juga setiap majelis jemaat yang bertugas. Tuhan berkati kami semua, biarlah sepanjang kehidupan kami selalu ingat bahwa Tuhan ingin supaya kami bersama-sama terus melayani Tuhan dengan setiap talenta yang kami miliki. Kami juga ingat dan berdoa bagi setiap kami yang hadir, 206 anggota. Jika kami hadir sebagai orang tua, kami doakan anak-anak kami di mana saja mereka berada, baik dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan maupun juga dalam pekerjaan mereka yang di Rote, di Kupang, dan di berbagai tempat. Demikian juga ketika kami ada di hadapan Tuhan saat ini sebagai anak-anak, kami ingat orang tua kami yang masih produktif bekerja maupun mereka yang telah memasuki usia lanjut. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab orang tua kami, bahkan kami sendiri. Baik kami yang bekerja sebagai petani pedagang, kami yang membuka usaha di kios, di bengkel, dan di berbagai tempat, kami yang bertugas sebagai anggota TNI dan Polri, kami yang bertugas juga sebagai bapak dan mama dapur, sebagai ibu rumah tangga maupun juga pekerja-pekerja lainnya, sebagai ASN, sebagai pegawai swasta, maupun juga dengan memasuki masa lanjut usia, kami menyelesaikan tugas kami dalam purna bakti kami. Kiranya Bapa memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami, sehingga dari sana kami boleh mendapatkan rezeki dari Tuhan. Dari sana nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir oleh karena sakit dan telah memasuki usia lanjut. Mereka yang sudah tidak lagi dapat melangkahkan kaki memasuki gedung ibadah ini, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan memulihkan mereka, menguatkan mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Saudari Desi Bola, Bapak Yak Otto, anak junior Nahak, dan juga anak Rafael Otto, dan juga Bapak Pacen itu. Bapak tolong mereka, biarlah ketika kami berdoa dan menyebut nama mereka saat ini, tangan-Mu yang penuh kuasa sedang memberkati mereka dan memulihkan mereka. Kami tidak putus-putusnya berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan mereka. Tuhan juga mampu untuk bisa membuat mereka sehat kembali dan melakukan segala aktivitas dan tugas tanggung jawab mereka. Di minggu ini, dari sejak hari ini tanggal 12 Oktober sampai tanggal 18 Oktober, kami bersuka cita dan bersyukur karena ada beberapa hamba kekasih kami yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan mereka. Kami berdoa bagi anak Ikir Sani, anak Christine Adu, anak Ginevra Manu, anak Ilen Bado.
Oma Hendarika Sesuledo, Oma Rabeka Ki Akbola, Bapak Yusuf dan Ibu Martince Panggi Bisi. Kami juga ingat dan bersyukur bersama-sama. Biarlah Bapak terus memberkati mereka yang memasuki usia yang baru. Tuhan ada dan melihat sukacita mereka. Dan pada akhirnya Bapak, hidup usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Mereka pakai sebaik-baik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian juga dengan hamba-hamba kasih kami yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami satu hati berdoa bagi Bapak Adrianus Lau dan juga Ibu Naomi Lau Adu yang akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16 tahun di tanggal 16 mendatang. Kami juga berdoa bagi Bapak Yerben Mesa bersama-sama dengan Mama Desi Mesa Legi yang juga merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-10 pada tanggal 12 mendatang hari ini. Biarlah Bapak terus memberkati kebahagiaan keluarga-keluarga ini. Tuhan yang akan terus memberkati suka dan duka mereka sebagai suami istri dalam membangun kehidupan keluarga. Sehingga setiap kali mereka ada di hadapan Tuhan dalam ungkapan syukur kebahagiaan atas bertambahnya usia perkawinan mereka, mereka juga semakin dikuatkan dan diteguhkan hati mereka sendiri. Kami berdoa Bapa untuk segenap kami yang boleh hadir pada ibadah ini. Biarlah Bapa memberkati kami, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, bahkan juga terus berada dalam ajaran dan perintah Tuhan, mengenakan dan merawat kasih dan kesetiaan kami di hadapan Tuhan, baik bagi sesama kami terlebih juga bersama-sama dalam hidup iman kami kepada Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, bangsa dan negara kami, bahkan gereja masing di Timur, dengan berbagai pelayanan pergumulan bangsa kami, gereja kami bawa di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi bangsa yang diberkati oleh Tuhan ini. Ini doa, ini permohonan kami Bapa. Kami menyatukan doa dan kata kami, harapan kami, dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pengutusan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Sekarang saatnya kita diutus untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita pujikan PKJ 288. Baik yang pertama kita nyanyikan dalam keadaan duduk, baik yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri.
berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali saja berdoa. Kita mendengarkan warta saya. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 12 Oktober tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Nuas, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata Nuas, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marshal DPA yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal DPA SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah bulan keluarga. Untuk keluarga Oto, itu terjadi pada hari Rabu, bertempat di rumah Ibu Rebecca Oto Kia, pemimpin Penatua Trevi Oto Melilak. Keluarga Bu Ikluna, hari Senin di rumah Bapak Mesak Lunak, pemimpin Penatua di Tindul. Keluarga Bola hari Selasa di rumah Bapak Yunus Bola, pemimpin Penatua Ernateva. Keluarga Bailau 1 hari Rabu di rumah Bapak Lukas Bailau, pemimpin Penatua Joskar Tona. Keluarga Bailau 2 hari Senin di rumah Bapak Benyamin Bailau, pemimpin Bapak Pendeta Masal Faal. Keluarga Diaspora 1 hari Rabu di rumah Ibu Ita Patola, pemimpin Penatua Feni Sumae. Keluarga Diaspora 2 hari Rabu di rumah Bapak Robert Sesun, pemimpin Penatua Henry Panggilai. Keluarga Diaspora 3 hari Rabu di rumah Bapak Yusuf Amalo Panggi, pemimpin Penatua Yesi Oto. Diaspora 4 hari Rabu di rumah Bapak Edison Waluka, pemimpin Pendeta Marshal Faal. Keluarga Adu Bau hari Rabu di rumah Bapak Yunus Adu, pemimpin Penatua Yerbi Bailau. Keluarga Kiam hari Selasa di rumah Ibu Juliana Kiam Bailau, pemimpin Penatua Adrian Sarola. Keluarga Tolasik 1 hari Rabu di rumah Bapak Johannes Tolasik, pemimpin Penatua Seni Tonaksuek. Keluarga Tolasik 2 hari Rabu di rumah Bapak Mateus Tolasik, pemimpin Penatua Apriana Boing Dulu. Keluarga Tonak hari Selasa
di rumah Bapak Hendrik Tonak, pemimpin Diaken Yunita Kadek. Jadwal ibadah kategorial yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gereja, pemimpin pengajar 4. Waktu lain-lain, jiwa yang hadir 206 orang, diantaranya laki-laki 65 dan perempuan 141. Yang berikut diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah persiapan perjamuan kudus itu akan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2025 tepat jam 6 sore. Sedangkan ibadah perjamuan kudusnya itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober tahun 2025 tepat jam 6 sore. Yang berikut informasi keuangan. Yang pertama, penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 5 Oktober tahun 2025 Rp1.607.000. Persembahan ibadah bulan keluarga Rp2.634.000. Persembahan ibadah syukuran Rp382.000. Penerimaan lelang Rp100.000. Persembahan ibadah kategorial Rp117.000. Penerimaan lain-lain Rp110.000. Total penerimaan untuk minggu ini Rp4.950.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 3 dengan total pengeluaran Rp213.500. Sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp4.736.500. Dan total keseluruhan saldo yaitu Rp64.916.400. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan ada dalam lelang. Saya minta kesediaan dari Bapak Penatua Adriansa Bola. Shalom Bapak Mama. Masih semangat bro? Yang di belakang kayaknya semangat. Suara dari depan semua. Masih semangat Bapak Mama? Luar biasa. Bapak Mama, kita mangga ada banyak, tetapi ini mangga yang terbaik sudah. Ini kita ada dalam mangga yang hari Bapak Mama. Harga dasar 25.000. 25.000 satu kali. Rp50.000 satu kali. Rp50.000 satu kali. Rp100.000 satu kali. Rp100.000 satu kali. Rp100.000 dua kali. Rp100.000 tiga kali. Terima kasih buat yang telah memberi dan yang mengambil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik, Bapak Mama, hanya 2 saja. Saya menegaskan kembali, minggu ini kita ada perjamuan kudus. Persiapannya hari Jumat, perjamuannya hari Sabtu jam 7 malam. Oke. Jam 6. Teman, saya cek Bapak fokus. Kemudian yang kedua, di pastori itu ada 3 pohon mangga yang telah berbuah dan setiap hari kami menjadi para hamba yang memilih mangga yang jatuh di bawah. Kami tidak berani petik Bapak Mama karena bagi kami hanya tinggal di rumah jemaat, itu miliknya jemaat, sehingga saya membutuhkan bapak-bapak, pemuda, tolong kalau bisa mari kita sama-sama panen. Nanti akan disebar di dalam ibadah-ibadah marga untuk dilelang. Karena kalau panen harus panen ini hari, karena kalau sampai hari Sabtu lagi
saya suka kena janji manis. Hari Sabtu kemarin tunggu satu orang pemuda pun tidak muncul, dan akhirnya ini pagi saya melihat ada sekitar 15 buah yang jatuh, dan itu menjadi kami pembagian. Kami tidak akan petik dan makan karena bagi kami ini tahun pertama kami tinggal di Pastori, dan ini mangga baru berbuah. Kami belum bisa makan, ambil langsung dari pohon sebelum bawa kepada Tuhan, gitu ya. Sehingga mari ambil mungkin 3 pohon mangga itu cukup banyak tuh Bapak. Atau ada yang mungkin mau beli 1 pohon, silakan. Negosiasinya dengan Kakak Yesi atau Ibu Esti, mewakili aset dan gereja. Jadi silakan lobby kepada yang mulia itu. Kalau lobby dengan saya akan bilang amesa, gitu ya. Karena itu bukan kami punya, bukan kami yang tanam, itu milik jemaat. Jadi nanti minta izin untuk lelang mungkin kalau ada ibadah marga, tapi kalau masih ada yang bisa dibawa sampai hari Minggu, kami akan bawa di hari Minggu. Jangan khawatir Bapak Mama, itu mangga 3 pohon di Pastori, dia punya manis semanis kami yang tinggal dalam rumah Pastori. Ini pendeta omong di mimbar dari Bapak Mama, jadi percaya saja. Tidak akan beli kucing dalam kerang. Saya kira itu saja Bapak Mama, terima kasih. Kita pun sapi belum ada yang ambil. Ada juga yang bertanya tentang harganya. Kami kasih harga dasar di 7 juta, Bapak Mama boleh tawar ke atas, jangan tawar di bawah, gitu ya. Karena ini sapi betina dan anaknya, jadi boleh tawar di atas, tapi jangan tawar di bawah. Kalau tidak ada ini minggu, maka kami bawa ke tempat pembantaian, gitu ya. Ini sudah 3 kali minggu sesuai aturan Bapak Mama, kami sudah masuk dalam harusnya sudah bisa ambil keputusan karena sudah diwartakan berturut-turut dalam minggu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdiri, kita saling bersalaman, kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Selesai 1, 2, 3.